Tampaknya pria ini juga ingin tahu rasanya mewek saat ditangkap, penulis XRD. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Viral video seorang pria yang kabarnya berasal dari Aceh kecewa kepada Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19. Dalam video yang beredar, pria itu tampak tak menerima adanya virus COVID-19 di kampung halamannya. Pria itu awalnya menuding bahwa Jokowi merupakan sosok komunis yang sengaja membuat Aceh menjadi zona merah COVID-19. Kau PKI, jangan jadi jahanam kau Jokowi ya. Kau jangan jadi jahanam. Kau masukkan PKI ke Aceh dengan alasan Aceh zona merah corona, kata pria tersebut. Bahkan dia mengancam Jokowi dengan berkata akan menembak kepala Jokowi jika Jokowi tak mau mundur, sambil memaki dengan menyebut nama hewan. Jokowi jangan kurang ajar. Aceh tempat saya lahir, negara saya, tanah saya. Jangan kau nak memainkan bangsa kita. Kau mainkan kau bangsa Jawa itu hak engkau. Jangan kau permainkan umat-umat Islam yang ada di bumi Aceh. Saya sarankan kepada engkau Jokowi laknatullah, katanya. Orang-orang seperti ini memang seolah tak pernah habis. Selalu saja ada orang yang kesurupan parah meski sudah banyak yang kena sikat dan diciduk. Hilang satu, muncul lagi yang baru. Ada yang berani tapi tidak pakai otak. Ada yang berani mungkin karena merasa aman. Misalnya pria ini. Kabarnya orang ini tidak berada di kampung halamannya. Baru-baru ini pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pria tersebut. Diketahui pria berinisial M kini tengah merantau di Malaysia. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan profiling kepada pelaku. Selain itu, penyidik juga sudah mendapatkan data-data yang bersangkutan dari pihak keluarga. Dari keterangan keluarga, M rupanya sudah cukup lama merantau ke Malaysia sejak tahun 2015 lalu, dan hingga kini tidak pernah lagi pulang ke kampung halamannya di Aceh. Menurut pengakuan keluarganya, pekerjaannya di sana tidak menentu alias serabutan. Keluarga juga mengaku jarang berkomunikasi dengan M. Dia terakhir menghubungi keluarganya pada awal Juni lalu. Mungkin dia berani karena berada di luar negeri, sehingga merasa lebih aman kalau terjadi sesuatu. Mirip dengan si imam besar yang merasa arogan saat berada di luar negeri, meski kabur dari kasus hukumnya. Tapi sebenarnya ini bukan perkara sulit jika kepolisian benar-benar mau mengusutnya. Tinggal kerjasama dengan kepolisian di Malaysia, maka pelaku akan sangat mudah dilacak dan ditangkap. Tapi sungguh salut dengan kebodohan orang ini, memaki presiden dengan sebutan nama binatang, kemudian mengancam akan menembak kepalanya jika tidak mau mundur dari jabatan. Sungguh biadab memang, hanya berani saat tidak di negara sendiri. Tetapi meskipun begitu, polisi jangan sampai membiarkan orang ini lolos begitu saja. Harus diusut dan dikejar sampai dapat. Bawa pulang kembali dan proses hukum biar dia rasakan sendiri apa yang telah diperbuatnya. Ucapannya sudah ngawur, tapi masih berani menantang pemerintah. Entah apa kaitannya komunis PKI dengan COVID-19. Ini hanya cocokologi yang berlandaskan kebencian kepada pemerintah. Saya bayangkan, nanti kalau sampai orang ini terciduk, akan ada penyesalan dan minta maaf sambil mewek. Lalu berusaha bernegosiasi agar tidak dilakukan penahanan, tapi cukup dengan materai saja. Ada baiknya jangan beri ampun. Mau dibilang pemerintah represif kek, lebay kek, baperan kek, kenyataannya adalah orang ini sangat bersalah dan tidak termaafkan. Tidak ada ceritanya menghina kepala negara dengan sangat kasar, dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau diangkat menjadi duta kepala negara. Kesalahan seperti ini harusnya jadi masalah serius karena terkait dengan wibawa negara. Bagaimanapun caranya, wibawa pemerintah harus dijaga betul agar tidak banyak warga yang bisa memaki dan menghina seenaknya. Kuncinya hanya ada di ketegasan dan tidak ada pembiaran. Kepada pelaku, jangan hanya berani maki di luar negeri. Pulanglah kembali ke Indonesia dan maki presiden. Itu jauh lebih jantan dan kesatria. Kita tak tahu apa persisnya yang membuat dia sangat benci kepada pemerintah. Tapi yang model begini biasanya karena sudah terdoktrin oleh kelompok sebelah. Barangkali malah ngefans terhadap imam besar, bisa jadi. Bagaimana menurut Anda?